Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Miss berharap dalam keadaan baik dan sehat walafiat mengikuti pembelajaran sistem daring di tahun ajaran baru 2020-2021 ini. Ya. Untuk pertemuan kita di minggu yang keempat, kita akan membahas tentang bidang-bidang akuntansi. Ya. Kamu bisa perhatikan di slide yang Miss bagikan. Di sini ada 6 bidang akuntansi dari sekian banyak bidang akuntansi itu sendiri. Jadi yang keenam ini Miss sengaja pilih karena lebih lazim atau lebih sering kita dengar. Oke, kita akan kenal satu persatu. Yang pertama itu adalah akuntansi keuangan. Ya, jadi akuntansi keuangan merupakan bagian dari akuntansi itu sendiri yang memiliki kegiatan dalam hal pencatatan semua transaksi dalam perusahaan. Kemudian setelah dicatat, barulah disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Ya, biasanya laporan keuangan ini akan diperuntukkan kepada pihak eksternal perusahaan yang memiliki keterlibatan dengan perusahaan. Contohnya itu adalah kreditur. Ya, yang bertindak sebagai kreditur biasanya adalah bank ya. Kemudian pemerintah ini berkeperluan akan laporan keuangan untuk dasar pemungutan pajak. Kemudian pemegang saham dan pihak-pihak lainnya. Ya. Sementara laporan keuangan ini harus memiliki yang namanya standar akuntansi keuangan. Ya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip pada standar akuntansi keuangan. Itu dia. Kemudian bidang yang kedua adalah auditing. Ya, auditing ini juga sering kita dengar. Jadi auditing itu maksudnya adalah bagian dari akuntansi atau bidang akuntansi yang khusus untuk pemeriksaan terhadap catatan-catatan akuntansi atau laporan-laporan keuangan di sebuah perusahaan. Ya, jadi yang melaksanakannya adalah seorang auditor. Ya. Biasanya auditor ini bekerja secara bebas, ya, independen. Ya. Dia akan bekerja jika dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau lembaga keuangan. Kalau dia dipanggil, maka dia akan melakukan proses pengauditan terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintahan seperti itu. Ya, seorang auditor akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan-aturan pada standar akuntansi keuangan. Jadi mereka juga memiliki yang namanya norma dan kode etik dalam pelaksanaan tugasnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah akuntansi pemerintahan. Ya. Kalau akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang dikhususkan untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah. Ya, laporan keuangan pemerintah. Jadi akuntansi pemerintahan ini akan mengevaluasi segala transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi tugasnya di sini adalah mengelola administrasi keuangan negara dan melakukan pengendalian terhadap keuangan negara supaya memiliki keteraturan. Ya, seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah akuntansi pendidikan. Ya, akuntansi pendidikan itu adalah bidang akuntansi yang diperuntukkan untuk pengajaran, untuk kegiatan pengajaran atau kegiatan pengembangan pendidikan akuntansi. Contohnya seperti kita, ya. Ketika Miss memberikan ilmu tentang akuntansi, berarti kita ini sudah masuk dalam bidang akuntansi pendidikan. Dan ini biasanya berada di sekolah-sekolah menengah dan di sekolah kejuruan, kemudian pada level yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Ya. Dan yang melakukannya ini adalah seorang guru dan dosen. Ya,
mereka memiliki gelar yang disebut dengan seorang akuntan pendidik. Ya, begitu dia. Kemudian yang keenam adalah akuntansi perpajakan. Ya. Jadi kalau akuntansi perpajakan mengkhususkan kegiatannya dalam penyiapan data yang diperlukan untuk penghitungan pajak. Ya. Jadi sebagai dasar perhitungan pajak. Tujuannya agar pajak yang dibayar itu sesuai dengan kaidah peraturan pemerintah, sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi bagian akuntansi perusahaan akan mengerti tentang perpajakan, tahu tentang prosedurnya, kemudian tahu tentang undang-undang perpajakan. Ya, oke. Itulah bidang-bidang akuntansi yang Miss pilih dan di-sharekan kepada kalian. Jadi kalau ada yang lain kamu bisa baca dan temukan di buku dan sumber yang lain. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah profesi akuntan. Ya. Profesi itu sama dengan pekerjaan ya, atau karir yang berhubungan dengan kegiatan akuntan. Ya. Jadi di sini Miss rangkum ada 4. Ya, 4. Dan ini Miss ambil dari buku ya, rangkuman dari buku kamu. Yang pertama itu adalah akuntan perusahaan. Ya. Jadi kalau akuntan perusahaan adalah seorang akuntan yang memang bekerja di sebuah perusahaan. Dan dia memiliki yang namanya tanggung jawab dalam mengelola laporan keuangan perusahaan. Ya. Kemudian dia juga menjadi seorang pengontrol atau pengawas terhadap seluruh kegiatan-kegiatan atau operasional perusahaan yang berhubungan dengan keluar masuknya uang atau arus uang ya. Kemudian mereka akan mengemasnya dalam bentuk laporan keuangan, dan kemudian perencanaan anggaran, penghitungan pajak, dan pemeriksaan internal. Ya, itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah akuntan publik. Ya, jadi kalau akuntan publik ini beda dengan akuntan perusahaan. Jadi seorang akuntan publik dia bersifat independen atau bebas. Ya, dia akan bekerja di sebuah perusahaan jika dia mendapatkan yang namanya panggilan ya, kemudian dia akan mengembangkan profesinya, dia akan melakukan pekerjaannya jika ada yang menawari, ya seperti itu dia. Jadi dia bersifat bebas dan tidak memiliki keterikatan. Tapi seorang akuntan publik harus memiliki yang namanya lulus uji profesi ya, dan memiliki nomor register akuntan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI. Jadi seorang akuntan publik itu memiliki yang namanya uji profesi, memiliki yang namanya keprofesionalan yang dapat dipercaya oleh masyarakat, seperti itu. Dan itu adalah merupakan pemberian dari Kementerian Keuangan gitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah akuntan pemerintahan ya. Jadi di sini seorang akuntan pemerintahan adalah yang bekerja di lembaga pemerintahan ya, yang memiliki tugas dalam merencanakan, mengendalikan, dan memeriksa penggunaan uang dan kekayaan negara ya. Jadi lembaga pemerintah yang memiliki kegiatan ya atau aktivitas dalam menyusun laporan keuangan pemerintah ini biasanya adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau Direktorat Akuntan Negara. Ya, seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah akuntan pendidik. Ya. Jadi akuntan pendidik ini sama dengan guru atau dosen akuntansi. Guru atau dosen
dosen yang memberikan ilmu tentang akuntansi. Contohnya Miss, ya. Kalau Miss memberikan ilmu tentang akuntansi, berarti Miss adalah termasuk seorang akuntan pendidik, begitu dia. Oke, kemudian yang berikutnya, kamu bisa lihat etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan. Etika itu sama dengan norma yang harus dipenuhi ya, yang harus dipenuhi atau yang harus ditaati oleh seorang akuntan. Yang pertama, dia harus memiliki tanggung jawab. Ya, harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan profesi yang dia emban. Ya. Kemudian tujuannya adalah untuk bertindak lebih profesional lagi dan menunjukkan pertimbangan moral dalam setiap tugas yang dia emban. Kemudian yang kedua adalah kepentingan publik. Jadi seorang akuntan adalah seorang pelayan publik, seorang pelayan masyarakat, ya, yang harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat, yang harus tetap menjaga kepercayaan orang-orang yang memberikan tugas atau amanah kepadanya, ya. Dan itu merupakan komitmen ya, komitmen atas keprofesionalannya sebagai seorang akuntan. Kemudian yang berikutnya adalah integritas. Ya, jadi kalau integritas ini akan berbicara tentang kualitas kerja seorang akuntan, ya. Kualitas kerja seorang akuntan harus didasari dengan rasa tanggung jawab yang penuh terhadap pekerjaan yang dia emban, seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah objektivitas, ya. Jadi seorang akuntan adalah seorang yang berpegang teguh pada objektivitas dengan sikap tidak memihak, kemudian jujur, adil, serta bebas dari kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi dalam menjalankan tugasnya menjadi seorang akuntan, ya, dia harus hati-hati, harus tekun, harus teliti, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam menjalankan profesinya, ya. Jadi seorang akuntan itu tidak cukup hanya dengan memiliki ilmu, tetapi dibutuhkan yang namanya ketelitian ya, ketelitian, kemudian ketekunan dan keterampilan, seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah kerahasiaan. Ya, yang namanya seorang akuntan pastilah bekerja dalam sebuah perusahaan atau dalam lembaga yang tidak memiliki hubungan ya dengan dia, seperti itu. Lembaga-lembaga besar atau perusahaan-perusahaan besar. Jadi seorang akuntan itu harus bisa menjaga kerahasiaan akan perusahaan di mana dia dipercayakan tugas dalam pelaksanaan profesinya, seperti itu dia. Jadi apapun rahasia perusahaan itu dia harus bisa jaga. Itulah yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah perilaku profesional. Ya, jadi seorang akuntan ya harus menghindari tindakan-tindakan yang mendiskreditkan atau mengurangi tingkat profesi. Ya, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang membuat etika profesi akuntan itu menjadi berkurang, seperti itu, menjadi tidak profesional, itu harus dihindari. Ya, itu harus dihindari. Tapi seorang akuntan dia harus tetap mengedepankan yang namanya tanggung jawab kepada pihak
yang telah memberikan dia kepercayaan untuk melakukan profesinya. Seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah standar teknis ya. Jadi seorang akuntan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan oleh IAI. IAI ini adalah Ikatan Akuntansi Indonesia. Ya, harus sesuai ya, harus memiliki yang namanya norma-norma dalam menjalankan etika profesinya. Oke, seperti itu Miss Rasa. Oke, demikianlah pertemuan kita pada minggu ini. Miss berharap jika ada salah dan kurang dalam berucap, ya Miss minta maaf, dan kita bisa sharingkan dalam bentuk percakapan untuk mengedepankan sesuatu atau pengetahuan yang lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa minggu depan.